Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan anugerah-anugerah yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu daripada nikmat yang masih Allah berikan sampai sekarang ini adalah nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga kita dapat melanjutkan peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melanjutkan majelis ilmu kita, menuntut ilmu, mendengarkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini semua daripada amal-amal saleh yang telah kita lakukan. Contohnya salah satu seperti sekarang ini kita bermajelis ilmu, itu semua tidak ada yang gratis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya semua akan Allah balas, semua akan Allah berikan ganjarannya berupa pahala. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayuhal muslimun, jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, teruslah bersemangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah akan membayar itu semua. Tidak ada yang luput dari penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji sawi ataupun lebih kecil daripada semut yang berwarna hitam, maka Allah akan tampakkan itu pula untuknya. Allah balas itu untuknya. Semua akan Allah berikan dengan bunganya. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, teruslah bersemangat istiqamah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun. Begitu pula selalu salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya di setiap Sabtu pekan pertama ba'da sholati subuh, kita akan mengkaji dan membahas yang berkaitan dengan tema Siratun Nabawiyah, yaitu sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di pertemuan yang lalu kita telah sampai pada sub pembahasan, yaitu beberapa kejadian sebelum dinobatkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Kita telah sampaikan bagaimana mereka orang-orang Quraisy memperbaiki Ka'bah yang sudah hampir roboh. Begitu juga bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah usianya 21 tahun kemudian mencoba untuk berdagang, dan perdagangannya pun sukses, sampai-sampai terdengar di telinganya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, dan pada akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menikahi Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Dan juga telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, yang mana para hadirin sekalian yang jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila ingin melihat pertemuan kita yang lalu bisa dilihat di channel YouTube Masjid Al-Falah, yang mana telah kita sampaikan
begitu pula setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun setelah menikah dengan Khadijah sampai usianya 40 tahun, yang mana Rasul menikah dengan Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pada usia 25 tahun. Kemudian Allah berikan kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keinginan ingin berkhalawah, yaitu bersendirian, merenungi, memikirkan apa yang benar, apa yang seharusnya dilakukan, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala fitrahnya dari sebelum dinobatkan menjadi nabi dan rasul, yang mana Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala seperti khamar dan juga lain-lainnya daripada kesyirikan. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyendiri di satu goa yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, yaitu goa Hira, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril dan memberikan wahyu yang pertama kepada Rasulullah yang disebut dengan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Kemudian telah kita sampaikan juga setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama, yang mana surat Al-Alaq itu adalah surat sebagai penobatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, tetapi belum diangkat menjadi rasul. Setelah diturunkannya surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan lagi surat atau firman-Nya atau wahyunya selama 6 bulan lamanya, dengan tujuan telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilang rasa ketakutan di dalam hatinya, karena itu adalah pertemuan pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan surat Al-Alaq, pertemuan pertama kali Rasulullah dengan malaikat Jibril dengan bentuk wujud aslinya, yang sudah kita sampaikan bahwasannya malaikat Jibril itu jangankan tubuhnya, sayapnya saja jumlahnya 600 sayap, yang mana apabila dibentangkan satu sayap saja, bukan ke 600-an, satu sayap saja itu sudah menutup al-ufuq, seluruh dunia ini dari timur sampai ke barat. Apalagi tubuhnya, itu baru sayapnya saja. Begitu besarnya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Malaikatul Jibril, karena memang malaikat Jibril ini adalah malaikat yang paling mulia dan yang paling agung dan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena tugasnya adalah membawa wahyu dari Allah, dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, Zu syadidul quwah, yaitu malaikat Jibril yang memiliki kekuatan yang sangat kuat di antara malaikat-malaikat Allah yang lainnya. Nah, itu dilihat langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wujud aslinya seperti itu, sehingga manusiawi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa takut akan hal tersebut. Nah, dibiarkan oleh Allah 6 bulan lamanya, tidak diturunkan wahyu lagi agar tenang hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa rindu dengan Allah, dengan firman Allah dan dengan Malaikatul Jibril. Karena namanya orang kalau sudah bertemu sekali, dan ketemu ini bukan karena kebencian, tetapi karena kecintaan, ketemu karena menerima wahyu, ketemu karena mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang sudah bertemu pertama kali karena cinta, karena sayang, maka apabila sudah lama tidak bertemu akan timbul namanya rasa kerinduan. Nah, ini sebab musabab kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, tetapi sebagai nabinya terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa fase selama 6 bulan dibiarkan tidak diturunkan wahyu, agar Nabi Muhammad yang pertama hilang rasa khawatir dari hatinya, yang kedua agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timbul rasa cinta dan ingin ketemu dan rindu. Kemudian setelah 6 bulan, kita sudah sampaikan juga di pertemuan yang lalu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala setelah itu menurunkan surat Al-Muddatsir, ya, Al-Muddatsir, yang mana diperintahkan untuk berdakwah, untuk mengajak orang-orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini surat Al-Muddatsir adalah penobatan Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Karena Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang, sedangkan Nabi hanya menerima dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang-orang. Kemudian setelah itu juga, ya, tidak jaraknya tidak terlalu jauh, Allah turunkan lagi surat Al-Muzammil,
Kemudian setelah itu tidak jauh jarak lagi Allah turunkan surat Ad-Duha sampai selesai. Itu urutan wahyu firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Muddatsir untuk memperingati orang-orang, memperingati manusia, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulailah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Mulai menyampaikan dari pintu ke pintu, dari keluarganya terlebih dahulu secara sembunyi-sembunyi, bukan untuk umum. Pokoknya hanya beberapa individual saja yang diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama sekali yang masuk ke dalam Islam diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah istrinya Khadijah binti Khuwailid. Tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam beberapa nama-nama yang pertama sekali masuk ke dalam Islam yang disebut dengan sabiqunal awwalun, maka perlu kita ketahui jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang musyrikin Quraisy dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dan kemudian setelahnya kita akan sampaikan bagaimana dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Ketahuilah yang diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang Quraisy yang disebut dengan musyrikin Quraisy. Kenapa mereka dikatakan musyrik? Ini perlu diketahui karena banyak orang salah paham. Dikiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang musyrikin Quraisy karena nggak percaya adanya namanya Allah, Tuhan namanya Allah. Bukan, itu salah, itu keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka orang-orang yang disebut dengan musyrikin Quraisy bukan karena musyrik Quraisy tidak yakin ada Tuhan namanya Allah, bukan, tetapi karena mereka melakukan kesyirikan. Ini bedanya antara ateis, orang yang tidak percaya adanya wujud ketuhanan yaitu Allah, dengan orang yang percaya ada namanya Allah tapi melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan musyrik. Musyrik itu beriman kepada Allah, percaya adanya Tuhan namanya Allah, tapi mereka melakukan ibadah kepada selain Allah. Setengah untuk Allah, setengah lagi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan musyrik. Ini yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dari mana Ustadz katakan orang-orang musyrikin Quraisy itu percaya, yakin, beriman akan adanya Tuhan namanya Allah? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan banyak disebutkan seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 61, seperti juga dalam surat Az-Zumar ayat 38, yang mana isinya kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba tanyakan kepada mereka wahai Muhammad. Ini menunjukkan bahwasannya orang musyrikin Quraisy yakin ada Tuhan namanya Allah. Mereka beriman Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan, seluruh langit dan dunia ini Allah yang mengatur, yakin. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dalam surat Al-Ankabut ayat 61, begitu juga dalam surat Az-Zumar ayat 38, dalam surat-surat yang lain juga, coba tanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur matahari dan bulan bergantian, terbitnya matahari kemudian terbenam matahari muncullah bulan, siapa yang mengatur itu semua? Semuanya pasti menjawab kata Allah, la yaqulunallah, Allah lah yang melakukan itu, Allah yang mengerjakan itu semua, siapa lagi? Itu keyakinan orang musyrik Quraisy. Cuman tidak berlaku jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itu nggak berlaku. Kenapa? Karena mereka melakukan kesyirikan. Itulah makna daripada la ilaha illallah, yaitu artinya nafi dan isbat, peniadaan dan penetapan. Setelah kita katakan la ilah, artinya tidak ada sesembahan, tidak boleh diberikan sesembahan itu kecuali kepada Allah. Siapapun
tidak berhak mendapatkan sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru kita katakan illallah, artinya murni ibadah hanya untuk Allah. Kalau bagi-bagi bukan muslim namanya, bukan mukmin, musyrik. Mohon maaf, kalau ada yang sudah pergi haji berkali-kali, nangis-nangis di depan Ka'bah, minta kepada Allah di depan Ka'bah, di tanah haram beribadah untuk Allah semurni-murninya, pulang ke tanah air minta lagi kepada kuburan wali-wali, ini namanya bukan Pak Haji, mohon maaf, Pak Musyrik. Pak Musyrik jamaah. Nah, itu yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ketika mengatakan la yaqulunallah, kemudian kata Rasulullah, kenapa tidak sembah Allah saja kalau sudah yakin Tuhan itu yang mengatur semua matahari dan bulan, Tuhan juga yang menciptakan Allah, langit dan bumi, kenapa enggak sembah Allah? Mereka jawabannya sama seperti jawaban orang sekarang yang melakukan pekerjaan yang sama. Apa kata orang-orang musyrikin Quraisy? Dalam Al-Quran disebutkan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak sembah kok itu patung berhala, kuburan wali itu nggak kami minta kok sama mereka. Kami mintanya sama Allah. Cuman kami jadikan mereka perantara. Kami ini kan bukan orang siapa-siapa. Mau ketemu sama presidennya lewat perantara dulu lah, lewat orang dalam. Itu kalau sama manusia jamaah. Sama Allah, Allah katakan ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku kabulkan semua apa yang kalian minta. Allah nggak sama seperti manusia, butuh perantara, butuh aturan, butuh administrasi dan seterusnya. Enggak, minta langsung kepada Allah. Bahkan Allah ancam, man lam yad'u Allah yaghdab alaih, man lam yad'u Allah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak suka kalau kita nggak minta sama Allah langsung. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, hatta syirakin alih, walaupun itu perkara cuma sendal cepitnya yang putus, perkara sepele, sendal cepit, berapa harganya, gampang diganti, tapi kalau bisa dia minta kepada Allah, minta juga itu untuk Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu perkara sepele. Saking sukanya Allah dimintai. Allah nggak suka kalau kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak suka kalau kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang soleh, jangankan wali-wali Allah, Nabi Muhammad SAW saja ketika wafat, tidak ada para sahabat-sahabatnya merengek di depan kuburan Nabi itu minta, wahai Nabi Muhammad, minta kepada Allah untuk kami begini-begini. Nggak ada. Yang ada mereka setiap menyebutkan nama Nabi Muhammad dimanapun dan kapanpun, bukan hanya di depan kuburan Rasulullah, selalu menyertai dengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu artinya sallallahu alaihi wasallam? Itu artinya doa kita minta kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Bukan kita minta kepada Nabi Muhammad ketika dia sudah mati. Kalau masih hidup nggak apa-apa, banyak para sahabat minta ke Rasulullah. Tapi kalau udah mati nggak ada. Yang ada mereka semuanya, dan kita juga sebagai umat Nabi Muhammad, untuk selalu mengatakan diiringi dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan sallallahu doa. Kita minta, ya Allah berikan penambahan derajat dan keselamatan selalu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa kita kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang yang tidak menyertai menyebutkan nama Nabi Muhammad dengan sallallahu alaihi wasallam, itu disebut fahuwa bakhil, orang yang paling pelit di atas bumi ini. Nabi Muhammad sudah banyak berjuang. Kita bisa kenal Islam karena Nabi Muhammad berjuang, karena Nabi Muhammad yang berdakwah. Kalau nggak kenal, nggak nyampe Islam kepada kita. Cuma diminta doa aja nggak dia kasih. Ini kan terlalu koret banget kata orang kan gitu. Udah nggak tahu lagi pelitnya tingkat dewa mana itu. Doa saja, nggak diminta duit, nggak diminta untuk balas jasa, nggak, doa aja pun dia nggak kasih. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah Nabi Muhammad aja kita berdoa kepada Allah, apalagi wali-wali. Ngapain kita minta kepada sudah mati kuburan? Udah nggak bisa lagi. Justru kita yang datang kepadanya ziaratul kubur untuk mendoakan, minta kepada Allah untuk diberikan ketenangan kepada kuburan tersebut. Itu yang ada. Bukan kita yang minta kepada dirinya, tapi kita minta kepada Allah untuk dirinya dan untuk diri kita. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak ada hubungannya ya. Kami nggak minta sama kuburan ini, kami nggak minta sama makam ini, kami cuman jadikan dia perantara, itu nggak ada hubungannya. Karena nggak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga Nabi Muhammad. Perhatikan, Nabi Muhammad berhak kalau dia minta tolong kepada manusia dan jin. Bahkan memang ada orang-orang yang beriman dari kalangan manusia dan jin. Itu ketika di perang Badar, antum perhatikan,
315 prajurit kaum muslimin, 300 lebih sekian, nggak sampai 400, melawan 1000 pasukan di perang Badar. Nabi Muhammad nggak pernah minta sama manusia, sama jin, nggak ada. Padahal kalau minta sama jin, ada jin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, gampang, tinggal disuruh mundur prajuritnya manusia, suruh prajurit jin yang maju, kalah semua itu musyrikin Quraisy, karena nggak kelihatan jin itu. Tapi nggak ada, hei jin-jin maju, nggak ada begitu. Mintanya sama Allah, ya Allah, la in ahlakta hadhil asabah lam tu'bad fil ardi abada. Itu doanya Nabi Muhammad di perang Badar. Ya Allah, kalau kau hancurkan pasukan kaum muslimin ini di perang Badar, niscaya tidak akan ada lagi yang menyembah engkau ya Allah. Allah turunkan bi alfin minal malaikati murdifin, 1000 malaikat untuk membantu kaum muslimin pada saat itu. Allah yang turunkan, Nabi Muhammad yang minta kepada Allah. Jadi dari mana alasan kita, wah saya nggak pede, saya kan orang bukan suci, saya mah orang banyak dosa, nggak mungkin sampai doa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan mereka yang melakukan kesyirikan, minta-minta kepada makam-makam wali. Itu alasannya. Nggak ada, Nabi Muhammad nggak seperti itu. Kalau memang boleh kita meminta perantara, Nabi Muhammad yang pertama kali minta kepada jin, karena waktu itu 315 orang lawan 1000 pasukan, nggak masuk akal. Tapi Nabi Muhammad tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam kondisi genting sekalipun, tetap Allah yang dimintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting, karena hati-hati, kesyirikan ini bahaya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kau melakukan kesyirikan, habis semua amalanmu, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada guna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala paling nggak bisa mentolerir dosa syirik, paling nggak bisa. Dosa yang lain masih ada toleransi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah paling nggak bisa kalau ada orang mati dalam keadaan dosa syirik, paling nggak bisa diampuni. Dan Allah masih bisa ngampuni yang lain. Masih bisa Allah mengampuni dosa orang yang mencuri walaupun tidak bertaubat, masih bisa karena Allah Arhamar Rahimin. Masih bisa Allah mengampuni dosa zina, dosa dan lain-lainnya selain daripada dosa syirik. Dosa syirik udah nggak bisa, udah Allah katakan, karena bahaya sekali. Oleh karena itu, hati-hati ayyuhal muslimun, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita jatuh ke dalam kesyirikan sama halnya seperti orang-orang musyrikin Quraisy. Cuman itulah, selain daripada ya alasan mereka nggak minta kepada kuburan, mintanya cuman hanya sebagai perantara saja, intinya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada alasan itu, mereka juga mengatakan, wah ini gimana kami mau tinggalkan, ini kan sudah tradisi ajaran nenek moyang kami, ratusan tahun sudah dikerjakan. Nah, balik lagi fanatisme lagi. Nah itu jamaah, makanya tidak ada fanatisme di dalam keislaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'ha fa innaha mumtinah, tinggalkan, itu perkara yang busuk, menjijikkan sekali, namanya fanatisme. Ini nenek moyang kami, ini suku kami, nggak ada. Kalau mau fanatismelah kepada Allah dan Rasulnya, karena mereka yang tidak mungkin salah. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui siapa? Melalui para ulama. Mereka perantara, jembatan. Tapi kalau jembatannya sudah tidak mengarah lagi kepada Al-Quran dan hadis, banyak jembatan yang lain. Makanya namanya ulama, bukan alim. Ulama itu artinya lebih daripada 3, sedangkan alim namanya 1. Makanya disebut dengan ulama, bukan alim. Ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama artinya banyak orang, bukan 1, 2, 3. Adalah pewarisnya para nabi. Kenapa disebut dengan banyak-banyak orang ulama? Agar kalau satu jembatannya rusak, tidak lagi mengantarkan kepada Al-Quran dan hadis, karena manusia semua bisa salah kecuali Allah dan Rasulnya, maka pilihlah jembatan yang lain. Namanya kalau kita naik kendaraan ketemu jembatan rusak, ya nggak usah lewat situ lah, emang susah, kan ada jembatan yang lain. Nah itu maksudnya. Ya, tetap tujuan kita adalah Al-Quran dan hadis. Ulama hanya sebagai perantara, penjembatan saja, karena kita nggak mungkin lewat jurang yang begitu dalam, begitu jauh jarak antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali melewati jembatan yang sudah disediakan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi ingat, jembatan itu bisa rusak, jembatan itu bisa mengarah kepada yang lain. Maka pilih betul-betul jembatan yang mengarahkan engkau kepada tujuanmu, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dia jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan orang-orang musyrikin Quraisy ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajak mereka yang pertama kali dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi
Disebutkan juga di dalam hadis, dalam riwayat yang sahih, bahwasannya pada saat itu yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dinobatkan menjadi Rasul, yang mereka disebut dengan orang mukmin dan untuk mereka adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebutkan dalam athar yang sahih, dalam riwayat yang sahih, itu ada 4 orang yang bertemu dengan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, sebelum Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan mereka dikatakan orang yang beriman dan untuk mereka adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka diutus hanya sendiri berupa 4 orang saja, nggak banyak pada saat itu. Yaitu yang pertama yang bernama Utsman bin Talha, yang kedua yang bernama Waraqah bin Naufal, dan yang ketiga bernama Zaid bin Amr, dan yang keempat bernama Qis bin Sa'ilah. Ini ya, Utsman bin Talha dan Waraqah bin Naufal itu masuk Islam, bukan masuk Islam artinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktu itu belum diutus Rasulullah sebagai Rasul. Itu beriman kepada Allah dan mereka istiqamah dalam beriman kepada Allah, tidak seperti orang-orang musyrikin Quraisy. Kita sudah sampaikan, orang-orang musyrikin Quraisy mereka memang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang disebut dengan millatul hanifah, millatu Ibrahim hanifah, yang lurus. Tapi mereka sudah tercampur baur dengan ibadah-ibadah yang lain. Tadi kita katakan kenapa kok bisa ada namanya patung. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan ya, di tentang sub pembahasan bagaimana masuk kesyirikan Yahudi dan Nasrani di Jaziratul Arab, yang mana bermula tentang kesyirikan dari seorang yang memimpin suku Khuza'ah, yang memimpin Mekah pada saat itu, bernama Amr bin Luhai. Dia yang menjadikan adat istiadat tradisi untuk menyembah patung berhala, karena dia punya syubhat ya, punya racun di pikirannya bahwasannya kalau kita minta cuma satu Tuhan doang, yaitu Allah, ketika si Allah ini nggak kasih apa yang kita minta, kita nggak tahu lari kemana. Tapi kalau kita buat cadangan, ya kan, nah, seperti pemain sepak bola, kalau pemain inti lagi terluka ada cadangan masuk kan gitu. Ketika si Tuhan Allah ini nggak ngasih, ada cadangan Tuhan patung-patung berhala Lata wal Uzza, kita minta ke dia tempat pelarian. Jadi kan lo nggak kasih, ada si Ono tuh, nah gitu. Itu syubhatnya, makanya dia jadikan patung-patung berhala itu Lata, Uzza dan Manaf itu untuk disembah kepada selain Allah setelah menyembah Allah. Nah ini Amr bin Luhai. Nah itu sudah terjadi sekian ratus tahun, sehingga sudah mendarah daging, menjadi tradisi budaya. Itu yang mereka tidak bisa tinggalkan. Loh, nenek moyang kami masa mau ditinggalkan? Loh, belum ada, nenek kami sudah ada, masa lo salah-salahin nenek kami, kan gitu. Makanya jawaban mereka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Kami udah jumpai nenek moyang kami begini dan kami pasti yakin ini benar, kami nggak bakal ninggalin. Nenek moyang kami udah duluan hidup daripada kamu. Mau nyalah-nyalahin, padahal semua bisa salah jemaah. Ustadz, kiai, ulama bisa salah, apalagi nenek moyang. Ustadz bisa salah, apalagi yang bukan ustadz. Semua bisa salah, cuman Allah dan Rasulnya yang nggak mungkin salah. Nah ini alasan mereka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa tidak mau meninggalkan kesyirikan. Nah itu sudah tercampur aduk itu antara ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, millatu Ibrahim hanifah, dengan yang dimasukkan oleh Amr bin Luhai. Nah itu kenapa ya bisa terjadi beberapa kesyirikan di kota Mekah Al-Mukarramah. Tapi nggak semua, ada beberapa orang yang masih menjaga kemurnian beriman kepada Allah, yaitu 4 orang tadi kita sudah sebutkan. Nah Utsman bin Talha dan begitu juga Waraqah bin Naufal, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui agama Nasrani, yang mana kita sudah tahu orang-orang Mekah kebiasaannya pergi berdagang ke negeri Syam, ya, rihlatas syita'i was shaif, berdagang di waktu musim panas dan musim dingin, datang ke negeri Syam. Dan di situ, di negeri Syam, yaitu Palestina salah satunya, di situ tempat agama Yahudi dan Nasrani dari dulu sampai sekarang. Makanya kalau kita lihat di Palestina itu pusat tempat peribadatan 3 agama, pusatnya di situ semua. Walaupun sekarang Islam yang menjadi pusat intinya adalah di Mekah, tapi dulu semuanya ada di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis orang-orang muslimin, juga di Baitul Lahim orang-orang Nasrani, dan di tembok ratapan orang-orang Yahudi. Sekarang begitu. Nah, mereka datang ke situ, kemudian berbicara dengan pendeta orang Nasrani dan diceritainlah tentang Nasrani begini, ya, dulu ajarannya masih tidak seperti sekarang. Sekarang sudah hampir setiap tahun Injil direvisi, revisi sampai sudah lebih daripada 100 Injil. Entah apa namanya, macam-macam tiap tahun pengeluaran terbaru, revisi terus. Nah, dulu masih agak kemurnian Injil masih terjaga. Berimanlah Waraqah bin Naufal, berimanlah
Utsman bin Talha mendengar tentang apa yang disampaikan dari kitab Allah bernama Injil. Kemudian mereka pulang ke kota Mekah dan mereka menjaga keimanan itu. Itu asal muasal kenapa Warakah bin Naufal dan Utsman bin Talha termasuk orang yang beriman walaupun nanti diutus sendiri. Begitu juga Zaid bin Amr. Ada kisah sedikit tentang Zaid bin Amr ini. Dia juga termasuk orang yang pergi ke Palestina. Tapi ketika dia berjumpa dengan orang Yahudi pertama, disampaikan oleh pendeta Yahudi begini-begini daripada kitab Taurat. Kemudian dia tertarik karena memang kitab Taurat dulu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran yang ada di dalamnya dulu ya, sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Nah, tertarik Zaid bin Amr. Kemudian kata Zaid bin Amr, gimana caranya saya ingin masuk ke agama ini? Nah, kata orang Yahudi pendeta tadi, caranya ada satu, apa? Engkau harus menjadi orang yang dimurkai Allah terlebih dahulu baru bisa masuk Yahudi katanya. Jadi kenapa? Yahudi kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu. Yahudi itu diambil dari kata huda. Huda itu disebutkan dalam Al-Quran Karim artinya orang yang bertaubat. Dari kisah mana? Dari kisah Samiri. Ketika Nabi Musa pergi ke Tursina meninggalkan beberapa daripada pengikutnya umat Nabi Musa, kemudian tergoda dengan Samiri. Samiri membuat patung sapi yang memiliki suara karena ada rongga di situ ketika masuk angin seolah-olah dia bersuara, padahal bukan suara dia, cuma angin lewat doang sehingga menimbulkan suara. Orang pun terfitnah, orang pun terkecoh dengan apa yang dilakukan Samiri. Akhirnya mereka menyembah patung sapi tadi. Begitu sampai kepada Nabi Musa dan Nabi Musa kembali kepada umatnya, Nabi Musa mendawai mereka pun mengatakan hudna ilaik dalam Al-Quran Karim, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Dari situlah asal muasal diambil nama Yahudi dari kata hud, yaitu bertaubat. Bagus artinya, tapi perilakunya yang nggak bagus setelah itu. Nah, kata Zaid bin Amr, saya saja keluar dari Mekah karena saya udah nggak tahan ngelihat perilakunya orang-orang musyrikin Quraisy yang sudah mencampur aduk ajaran Nabi Ibrahim dengan kesyirikan. Lah sekarang malah kamu suruh saya menjadi orang yang dimurkai Allah. Ini kan nggak masuk akal. Orang saya keluar dari Mekah pengen cari keridhaan Allah, masa kamu suruh saya mencari kemurkaan Allah? Dia tinggalin Yahudi, ketemu sama pendeta Nasrani. Didakwahi lagi, pendeta Nasrani ini menyampaikan tentang Injil. Tertarik Zaid bin Amr. Ini asal muasal kenapa Zaid bin Amr bisa beriman kepada Allah. Tertarik karena memang yang disampaikan oleh pendeta Nasrani tadi tentang apa-apa yang disampaikan di Injil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dulu terjaga Injil dan sama-sama kitab dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan sama-sama mereka punya ilmu. Maka Zaid bin Amr mengatakan, wah bagus nih agama nih. Gimana caranya saya pengen masuk Nasrani? Kata orang-orang Nasrani, oh bisa, satu caranya, kau harus jadi domba yang tersesat. Makanya antum lihat selain Nasrani itu disebut dengan domba yang tersesat. Kalau tadi itu jadi orang yang dimurkai Allah, kemudian bertobat jadi Yahudi. Kalau ini katanya jadi domba yang tersesat, kemudian diselamatkan oleh Isa Al-Masih, jadilah pengikut Nasrani. Makanya ya, kalau kita agak mending katakan kafir. Kafir itu bagus masih artinya yang menutup hati orang dari rahmat Allah. Itu bukan penghinaan. Ya, semua orang yang tidak menerima rahmat dan percaya kepada Allah artinya menutup hatinya. Lebih baik kan daripada dikatakan binatang domba sesat. Binatang, domba itu kan binatang. Sudah binatang sesat lagi. 2 kali antum dikatakan orang-orang. Ya. Nah, kata Zaid bin Amr, lah ngapain saya keluar dari Mekah pengen cari petunjuk, malah kamu saya suruh jadi orang sesat. Nggak bener ini. Akhirnya dia tanya kepada orang Nasrani tadi, pendeta tadi, selain Yahudi dan Nasrani ada lagi nggak ajaran? Oh ada, tapi ajaran dulu katanya udah lama banget, lebih lama daripada Nasrani dan Yahudi. Apa? Ajaran millatu Ibrahim Hanifah. Ajarannya Nabi Ibrahim Hanifah. Gimana? Ya beriman kepada Allah, tapi udah lama, udah nggak ketemu lagi, udah jarang orang pakai agama itu. Ya udah, saya seperti itu aja deh, daripada Yahudi disuruh jadi orang yang dimurkai Allah, kemudian Nasrani disuruh jadi domba yang sesat, ngapain? Ya sudah, saya millata Ibrahim Hanifah. Nah, itu asal muasal berimannya Zaid bin Amr. Dan Zaid bin Amr ini punya kebiasaan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis bahwasanya keempat orang ini, salah satunya juga yang tadi kita sebutkan, yaitu Qais bin Sa'ilah. Itu semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, nggak punya umat. Karena mereka dalam fase perpindahan waktu itu. Mereka tetap menjaga ajaran Allah Subhanahu wa taala yang Nasrani, begitu juga millata Ibrahim Hanifah, tapi mereka juga belum ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu sudah ketemu tapi belum dinobatkan menjadi rasul. Ketemu dengan Nabi Muhammad tapi belum dinobatkan menjadi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kisah asal muasal
Zaid bin Amr. Dan Zaid bin Amr tadi kita sampaikan punya kebiasaan setiap hari dia duduk depan Ka'bah. Perhatikan yang dikerjakan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka tawaf jamaah. Jadi musyrikin Quraisy itu tawaf, beribadah kepada Allah. Kita udah bilang tadi, musyrik itu bukan tidak beriman, cuma mereka ingin bagi, mereka nggak mau cuma diberikan kepada Allah doang. Makanya ketika diajak la ilaha illallah oleh Nabi Muhammad, jawabannya dalam Al-Quran apa yang mereka katakan? Aja'alta alihatan ilahan wahidah innaha la syai'un ujab. Kau mau jadikan Tuhan yang disembah itu cuma satu, yaitu Tuhan Allah. Ini perkara aneh. Orang nenek moyang sudah nggak begitu ngerjain, masa kita kerjain begitu? Aneh. Nah, itu jawaban mereka. Mereka bukan nggak tahu arti la ilaha illallah, tapi mereka nggak mau melaksanakan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Nah, itu diperhatikan oleh Zaid bin Amr. Setiap tawaf mereka sembah Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan kalimat talbiyah. Jadi mereka bertalbiyah ketika tawaf. Ya, seperti yang kita tahu talbiyah yang benar dalam syariat Islam, labbaik Allahumma labbaik, kami sambut panggilan Engkau ya Allah dengan baik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini sampai sini benar. Ini sampai sini syariat Islam. Tapi di zamannya orang-orang musyrikin Quraisy itu ditambah. Nah, ini yang enggak benar. Ya, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, kecuali apa yang menjadi sekutumu dan memiliki apa yang kau miliki ya Allah, yaitu siapa? Patung-patung berhala tadi. Itu memang pantas buat sekutumu, dan mereka sama-sama punya apa yang kau punya ya Allah, bisa memberikan, bisa mendengar, sama seperti engkau juga ya Allah. Nah itu. Nah ini dibantah oleh Zaid bin Amr. Setiap mendengar itu, nggak benar tuh, nggak benar. Cukup sampai labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Berhenti, jangan disambung lagi yang lain. Nah begitu terus. Akhirnya kata Nabi Muhammad, 4 orang ini akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat nanti sendirian dalam keadaan beriman, dan untuk mereka surga tanpa diikuti oleh umat-umat yang lain.